Halo kakak-kakak yang ganteng dan imut, yang gak ganteng bodoh. Gimana kabar kalian? Semoga masih pada sehat ya. Amin. Dan apakah sampai sekarang kalian masih berharap ke mantan? Masih. Kasihan. Daripada galau-galau gak jelas, mending kita bahas film lagi ya teman-teman. Oke. Hari ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Bad Sister. Film ini bergenre horor dan pengencerotan. Di awal film ini kita diperlihatkan seorang remaja yang sedang bermain gitar. Mungkin dia sedang mengcover sebuah musik yang akan diunggah ke sebuah situs online seperti YouTube misalnya. Dan di scene selanjutnya diperlihatkan gadis seksi yang sedang memakai baju biarawati yang kelihatan beranya saja. Film pun dimulai. Serius Cok, ini baru dimulai loh. Di awal scene pembuka ini diperlihatkan dua saudara yaitu Zhu yang berprestasi tinggi dan musisi cover Jason Brady. Dan ini adalah Sarah Croft, wanita idaman Jason, wanita populer di sekolahnya. Mereka ini memulai tahun terakhir di Saint Adeline, sekolah menengah Katolik tempat mereka belajar. Jason ini notabene masih menjalani hukuman orang tua selama musim panas karena menghancurkan mobil ayahnya. Dan ini dia pimpinan sekolah yaitu Mrs. Rebecca. Mrs. Rebecca ini meyakinkan orang tua Jason bahwa Jason ini akan baik-baik saja. Dan ini adalah Mrs. Sophia, guru baru mereka pindah dari sekolah Montana. Begitu bertemu Jason di sekolahan, Mrs. Sophia ini langsung terpana dengan kegantengan si Jason. Dan malam harinya, dia sampai sange gara-gara melihat video Jason di YouTube. Scene pun berpindah ke hari selanjutnya. Di saat kelas telah tiba, Mrs. Sophia ini melihat Sarah dan Jason sedang bermesraan. Karena dia cemburu, dia langsung menghampiri dan menegur Sarah lalu mengambil lip glossnya. Dan dia menunjukkan kemarahannya dengan membanting buku di depan murid-muridnya. Kelas pun telah selesai. Si Sophia ini meminta Jason untuk datang ke kamarnya. Katanya sih dia mau diceramai oleh Sophia ini. Awalnya Jason ini menolak karena tidak diperbolehkan siswa datang ke kamar guru. Tapi Sophia ini meyakinkan lagi mereka boleh datang asal diundang. Akhirnya Jason pun datang. Bukannya mau diceramai, malah dia melihat sebuah adegan bahwa Mrs. Sophia sedang memiliki tubuh seksinya. Jason yang tak tahan berlari kembali ke asramanya. Tahu kan apa yang dilakukan pemuda? Ya, berfantasi ria dengan Mrs. Sophia. Scene pun berpindah di pagi harinya. Karena cemburu buta dengan Sarah, si Sophia ini mempunyai ide untuk menyingkirkannya, yaitu dengan cara menyelinap ke dalam kamar Sarah. Sarah ini ngomong-ngomong satu kamar dengan Zhu ya. Si Sophia ini mempunyai akal untuk menyelipkan sebuah ganja ke dalam bukunya Sarah. Misi pun selesai. Saat akan pergi, tiba-tiba Mrs. Rebecca ini memergoki Sophia di kamar murid. Tapi ya namanya juga nekat dan cinta, pasti ada aja alasannya ya bro. Karena kegaduhan yang terjadi, Zhou pun terbangun dan mendapati Mrs. Sophia keluar dari ruangan murid. Keesokan paginya, saat kelas akan tiba, si Sophia ini menyuruh anak-anak untuk membuka buku halaman 34. Dan betapa kagetnya Sarah saat dia membuka bukunya, dia menemukan sebuah ganja. Dan akhirnya pun dia diskor oleh sekolahan. Karena Sarah ketahuan menyimpan ganja, akhirnya Mrs. Sophia juga menyarankan Mrs. Rebecca untuk menggeledah asrama laki-laki, terutama kamar Jason, karena dia yang paling dekat dengan Sarah. Dan saat digeledah, ternyata ditemukanlah sebuah botol whisky. Jason pun kaget dan dia tidak terima karena whisky itu bukan miliknya. Ternyata yang menjebaknya adalah si Sophia ini saat semua murid sedang tidak ada di kamarnya. Seperti pahlawan, Sophia pun membela Jason supaya tidak dilaporkan ke orang tuanya. Tetapi dengan syarat di akhir pekan dia harus tetap tinggal di asrama. Kok bisa sih biarawati gini? No, dia bukan biarawati sama sekali bro. Di sini ini kita akan ditunjukkan flashback bagaimana Sophia ini masuk ke sekolahan Saint Adeline. Saking ngefansnya ke Jason, dia sampai stalking di Google. Dan tiba-tiba dia menemukan akan ada seorang biarawati baru yang akan masuk ke sekolahan Jason. Dari sinilah ide terbentuk. Dia pun menemui Mrs. Sophia yang asli lalu membunuhnya. Oke, lanjut ke scene selanjutnya. Saat malam telah tiba, Sophia ini menyelinap ke kamar Jason dan mulai merayu Jason untuk melakukan adegan bercocok tanam. Tapi si Jason ini menolaknya. Tapi setelah melakukan sepik-sepik, akhirnya Jason pun mau melakukan adegan berkuda dengan Mrs. Sophia. Tapi dia tak tahu kalau diam-diam Sophia ini merekamnya. Scene pun berpindah di pagi harinya. Zhou ini mendatangi kamar Jason untuk mengajak sarapan. Tapi yang didapatinya bukan Jason, tapi adalah Mrs. Sophia. Dari sinilah Zhou pun telah menaruh kecurigaan terhadap Mrs. Sophia. Zhou pun memberitahu Jason apa yang telah dia lihat.
Tapi dari kejauhan ternyata Mrs. Sofia ini melihatnya dan dia berpikir harus memberi peringatan kepada Zhu. Jadi dia memberi nilai C pada nilai ujian Zhu, lalu menyuruh Zhu datang kembali setelah kelas selesai untuk memperbaiki nilainya. Saat Zhu telah kembali, ternyata Mrs. Sofia ini tidak ada. Ternyata si Sofia ini telah menjebak Zhu dan dia membawanya menemui Mrs. Rebecca. Setelah berada di kantor, Sofia ini memfitnah Zhu bahwa dia sedang melihat kunci jawaban ujian. Tapi namanya murid pintar ya, dia mulai menjelaskan kecuriganya dan bercerita ke Mrs. Rebecca. Shin pun berpindah kepada Jason. Dia mulai bingung dengan apa yang telah dilakukannya dengan Sofia, dan dia pergi ke gereja untuk berdoa. Doa pun belum selesai dan tiba-tiba Sofia datang dan mengajak si Jason ini untuk melakukan ngeswe again. Setelah libur akhir pekan berakhir, sekolah pun dimulai kembali. Saat Jason masuk kamarnya, tiba-tiba dia melihat bahwa Mrs. Sofia ini pingsan. Dan dengan sigap dia memberi nafas buatan untuknya. Ternyata itu cuma akal-akalan si Sofia saja. Karena tak terima, si Jason ini mengancam akan memberitahukan bapak kepala sekolahnya. Tapi emang cerdik si Sofia ini. Dia balik mengancam Jason bahwa dia akan menjadi anak yang dikenal karena telah meniduri biarawatinya. Setelah berminggu-minggu Sarah diskor, akhirnya dia kembali lagi ke sekolahan dan bermesra-mesraan kembali dengan Jason. Sofia yang tak terima dan telah terbakar api cemburu lalu mempunyai ide untuk mendatangi Sarah yang sedang mandi. Lalu dia membenturkan kepala Sarah sampai tewas. Saking pintarnya Sofia, dia memalsukan kematian Sarah karena terpeleset oleh sabun. Shin pun berpindah di pagi hari. Semua murid dan biarawati telah selesai berdoa untuk mendoakan Sarah. Tapi saat akan pergi, tiba-tiba Jason ini bertemu dengan Sofia. Dan Jason lalu menuduh Sofia kalau dia ada hubungannya dengan kematian Sarah. Tapi Sofia ini menyangkal. Dia ngomong kalau kematian Sarah itu karena kecelakaan seperti yang dikatakan oleh polisi. Dan Mrs. Sofia pun menunjukkan rekaman kuda-kudaan yang dilakukan oleh mereka berdua, lalu mengancam akan mengeksposnya ke media sosial. Karena Zhu dan Jason mulai curiga siapa sebenarnya Mrs. Sofia ini, mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke kamar Mrs. Sofia dan mengecek laptopnya. Betapa kagetnya mereka bahwa isi laptop Sofia ini ternyata semua foto-foto Jason. Dan alhasil ketahuanlah bahwa nama asli Mrs. Sofia ini adalah Laura Peterson dan dia juga bukan biarawati. Di lain sisi, Mrs. Rebecca telah menaruh curiga dengan Sofia dan dia akan melaporkannya kepada kepala sekolah. Tapi belum juga keluar dari ruangan, si Sofia ini menghantamkan sebuah lampu ke Mrs. Rebecca yang menyebabkan dia tersungkur. Shin pun berpindah kepada Zhu dan Jason. Saat sudah mengetahui semuanya, mereka berdua ingin melaporkan ke Mrs. Rebecca. Tetapi saat sudah di ruangan Mrs. Rebecca, pintu tak kunjung dibuka dan mereka akhirnya memutuskan untuk menemuinya di gereja. Bukannya Mrs. Rebecca yang muncul, tapi para psikopat gila yang muncul. Dari sinilah Jason menunjukkan semua bukti-bukti siapa sebenarnya Sofia yang asli. Karena sudah tersudut oleh dua bersaudara ini, akhirnya Sofia memilih untuk memukul Zhu dan Zhu pun jatuh. Jason yang berada di dekatnya tak terima dan dia mencekik Sofia, tapi dia juga kalah karena dia ditendang otongnya oleh Sofia. Karena sudah murka, dia mengatakan bahwa akan menyingkirkan siapa saja yang berani memisahkannya dengan Jason. Saat dia akan menghantamkan sebuah benda ke Zhu, tiba-tiba saja dihentikan oleh Mrs. Rebecca yang sudah siuman. Sofia pun menyerang Rebecca balik dengan cara mencoba mencekiknya sampai mati. Tetapi Jason ini berhasil menghentikannya dengan cara menikam punggung Sofia dengan obeng. Film pun berakhir. Akhirnya Zhu dan Jason telah menyelesaikan pendidikannya di sekolah St. Adeline. Akhir yang sangat bahagia. Oke, see you, bye bye. Jika banyak salah, mohon maaf.